Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya kita semua bangun dengan kekuatan baru, semangat baru. Dunia mungkin menawarkan kekhawatiran, tapi pagi ini kita mau memilih untuk memandang Tuhan, berpengharapan penuh hanya kepada Dia. Mari kita recharge iman kita lewat persekutuan di pagi ini dengan membaca Alkitab dan merenungkannya bersama. Namun sebelumnya, mari berdoa. Bapa di surga, selamat pagi, dan kami bersyukur di pagi ini kami boleh menikmati berkat yang baru, sukacita yang baru, hari yang penuh dengan berkat-berkat Tuhan. Kami imani ini di dalam nama Tuhan Yesus. Ya Tuhan, sama seperti tubuh kami membutuhkan makanan untuk beraktivitas agar kuat, demikianlah jiwa kami merindukan roti hidup, yaitu firman-Mu. Kami sadar akal budi kami terbatas, karena itu kami mohon Roh Kudus menerangi hati kami. Singkapkanlah rahasia firman-Mu agar menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami sepanjang hari ini, bahkan seterusnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, bacaan Alkitab di hari ini terdapat dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat yang ke-14. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Saudara-saudaraku, tema renungan harian keluarga di hari ini, Kamis 22 Januari 2026 adalah sungai yang tetap ada dan terus mengalir. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Kemarin kita merenungkan sungai-sungai yang melimpah dan makmur, namun sudah tidak dapat kita lihat di peta dunia. Ada banyak sungai di dunia ini yang memang sudah tidak ada ataupun mengering. Namun yang perlu diperhatikan adalah dua sungai yang terus mengalir, aliran air yang sudah ada sejak beribu-ribu tahun yang lalu. Bacaan Alkitab hari ini adalah tentang sungai Tigris dan Efrat. Sungai yang ketiga, yaitu Tigris, merupakan nama kuno sebuah sungai di Mesopotamia. Tigris dikaitkan dengan kekuatan dan kemuliaan karena mengalir ke arah tanah yang dikenal sebagai pusat dari kekaisaran besar, yaitu Asyur dan Babel. Sungai ini secara metafora menggambarkan aliran hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan Allah, mengalir ke bangsa-bangsa dan memperluas pemahaman akan kuasa Tuhan Allah di seluruh dunia. Yang keempat, Sungai Efrat. Sungai ini metafora menggambarkan peradaban dan pertumbuhan, karena di tepi sungai inilah beberapa peradaban pertama yang besar berkembang di dunia. Sungai ini melambangkan keabadian dan kelanjutan kehidupan, karena sungai ini memberikan kehidupan untuk pertanian dan menopang kehidupan banyak bangsa. Kedua sungai ini masih tetap ada hingga sekarang dan berada di peta dunia, tidak seperti sungai Pison dan Gihon. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, gambaran air sungai yang memberi hikmat, pengetahuan bagi semua bangsa, dan juga yang memberikan kehidupan bagi pertanian untuk bangsa-bangsa besar, semuanya berasal dari Tuhan Allah. Bacaan ini mengajak kita untuk merefleksikan kembali
apa yang Tuhan Allah sudah anugerahkan bagi kita dan seluruh ciptaan, yaitu air sebagai anugerah yang tidak semua orang bisa nikmati dengan mudah. Air menggambarkan karya Tuhan Allah yang secara terus-menerus memberikan kehidupan, memurnikan, dan menyelamatkan umatnya. Yesus Kristus menawarkan air yang bukan hanya menghentikan haus untuk selama-lamanya, namun menjadi mata air kehidupan di dalam diri manusia dan terus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kita boleh bandingkan dengan Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Saudara-saudaraku, firman Tuhan Allah ini mengundang kita untuk merenungkan keberadaan kita sebagai manusia yang sepenuhnya bergantung pada Tuhan Allah, sumber kehidupan sejati, dan juga untuk menjadi aliran sungai yang tetap mengalir bagi semua ciptaan. Tuhan Yesus menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Amin. Mari berdoa. Ya Allah Bapa, sumber hidup kami, tuntunlah kami untuk mencari Engkau dalam setiap waktu yang kami nikmati, agar kami dapat menjadi terang yang terus memancar setiap waktu, dan air yang terus mengalir bagi semua ciptaan. Kehidupan kami di hari ini, dalam seluruh aktivitas kami, tugas kerja dan layan kami hanya mau pasrahkan dalam tuntunan tangan kasih-Mu. Tolong kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa.